Salam God Lovers. Mari hampiri tahta kudus Tuhan di pagi ini. Bawa hatimu memuji memuliakan Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Shalom God's Lovers. Bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Di bagian ketiga dari pembahasan kita tentang kasih Bapa, kalau bagian pertama kita membahas tentang kehilangan identitas. Yang kedua, tidak menyadari identitas. Dan yang ketiga, bagian yang akhir ini kita akan membahas sama-sama tentang sumber inisiasi kasih. Masih di Lukas 15, saya akan bacakan ayat 20b sampai 24. Kemudian saya lompat ayat 31 ya. Lukas 15 ayat 20b, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Kata ayahnya kepadanya, ini kepada anak yang sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Haleluya. Kenapa kadang-kadang kita kehilangan identitas kita? Kenapa kita juga menjadi tidak sadar akan identitas kita sebagai anak Bapa? Ya saudara, ini yang saya temukan melalui perikop yang barusan kita baca. Memang masing-masing mempunyai masalahnya ya. Anak yang bungsu seakan-akan punya masalah dengan kemiskinan atau dengan kebangkrutan. Anak yang sulung punya masalah dengan seakan-akan favoritisme ayahnya. Tapi kalau kita lihat dengan seksama, maka penyebabnya ternyata cuma satu hal di antara kedua anak tadi. Kedua anak tadi, dua-duanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memperoleh kasih itu. Ya. Yang satu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sukses, memenuhi ambisi hatinya. Definisi kasih dia mungkin adalah penerimaan orang lain. Definisi kasih dia adalah mungkin kesuksesan terhadap apa yang dia mampu. Sedangkan anak yang sulung,
keberhasilan untuk dia adalah mengikuti hukum. Sehingga seringkali orang seperti ini cepat menghakimi orang lain. Kenapa? Dia menilai orang lain dari, aku aja bisa, kenapa? Wah. Begitu tiba-tiba yang lain punya keadaan lebih bagus dari dia, dia marah ya. Aku gini kok malah dia yang di pesta. Iya. Kenapa? Karena memakai kekuatannya sendiri. Masing-masing memakai apa yang dia pikir mampu untuk mencapai apa yang mereka pikir akan memuaskan hatinya. Tapi tahukah saudara, hanya satu yang memuaskan hati kita dan memuaskannya dengan penuh keutuhan, yaitu kasih Bapa. Saat kita bisa bersandar kepada kasih itu, mengetahui status kita, karena dengan kekuatan kita sendiri, kita gagal. Untuk itu mari kita bersandar kepada kasih itu. Kasih itu sudah menyelesaikannya. Saudara sudah dikasihi. Bukan karena apa yang kita buat, tapi apa yang Tuhan sudah selesaikan melalui karyanya di kayu salib. Buat setiap kita yang merasa gagal seperti anak yang pertama, dia pun punya kasih yang tidak terbatas, yang siap menunggu saudara dan saya saat berbalik. Kepada kita yang seperti anak kedua yang gak menyadari betapa kasihnya Tuhan. Padahal kita rasanya dekat dengan Tuhan. Kita memakai cara-cara kita untuk makin disayang Tuhan. Sadari bahwa Tuhan sudah sayang saudara. Gak perlu ditambah-tambahin dengan kekuatan kita. Waktu kita makin banyak doa, bukan Tuhan yang makin sayang, bukan saudara. Kita yang harusnya makin sayang sama Tuhan. Ya enggak? Jadi hari ini saya mau katakan Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Kasih-Nya sempurna, kasih Bapa itu sempurna, tiada bandingnya dan tidak ada habisnya buat kita semua. Baiklah hari ini kita bersandar pada kasih itu. Menerima. Buat setiap kita mungkin sedang lelah hari ini, dalam keadaan yang mungkin sukar, dalam pekerjaan, hubungan di dalam keluarga, mari bersandar kepada kasih Bapa itu. Dia mengasihi saudara. Untuk masa-masa yang sukar inilah dia di Taman Getsemani berkata, aku mau mengambil cawan ini. Dia mengasihi saudara. Wow, dia yang sudah memulai. Dia inisiator kasih kita, sumber inisiasi kasih. Untuk itu mari bersandar kepada Bapa dan terimalah kasih Bapa itu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa, curahkan kasih-Mu yang berlimpah-limpah itu Tuhan. Kayak mau katakan kasih-Mu begitu besar, begitu ajaib. Engkau Allah yang menerima kami apa adanya. Dan Engkau Allah yang sudah mengasihi kami. Untuk itu Tuhan, hari ini dengan sederhana kayak mau katakan kami terima anugerah kasih-Mu itu. Engkau sumber dari setiap kasih kami. Engkau sumbernya, kami mau bersandar kepada kasih-Mu itu ya Tuhan. Hati kami siap diubahkan hari ini. Urapi kami. Yang lemah, beri kekuatan Tuhan. Yang sedang dalam jalan buntu, buka jalan mereka, bukakan jalan yang baru Tuhan. Kau Allah yang mampu. Bapa terima kasih buat hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jangan lupa bagikan link YouTube ini saudara untuk rekan-rekan kita dan biarlah makin banyak orang diberkati juga. Tuhan Yesus memberkati kita.